Baik, selanjutnya kita bahas macam-macam himpunan. Ya, di sini kita yang pertama himpunan kosong. Ya, himpunan kosong itu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Ya, notasinya biasanya kurung kurawal tanpa ada anggota, ya, atau juga kadang ditulis 0 yang dicoret. Ya. Contohnya yaitu ya, R, misalnya himpunan R itu X, di mana X kecil dari 1 dengan X itu elemen dari bilangan asli, ya, bukan C, ya, di bilangan asli natural set. Jadi kita tahu semua kalau himpunan bilangan asli itu mulai dari angka 1. Sementara di sini didefinisikan R itu himpunan dengan elemen X, di mana X-nya itu kurang dari 1. Sehingga ini jelas tidak ada anggotanya. Ya, baik, seperti itu, ya. Kemudian himpunan semesta. Himpunan semesta yaitu himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Ya, misalnya T, ya, himpunan T itu anggotanya 468. Ya, maka ya, himpunan S, ya, himpunan semesta dari himpunan T itu adalah himpunan bilangan asli. Ya, karena himpunan bilangan asli itu meliputi dari semua anggota T itu, ya, atau T itu menjadi subset sejati dari S, ya, atau subset dari S bilangan asli maksudnya. Nah, sehingga S itu menjadi himpunan semesta dari T. Ya, begitu juga kalau S-nya itu bilangan cacah, maka juga karena T itu juga bagian dari himpunan bilangan cacah, maka himpunan bilangan cacah menjadi himpunan semesta dari T, dan seterusnya, ya. Kemudian ada himpunan berhingga. Ya, himpunan berhingga itu himpunan yang jumlah anggotanya itu berhingga. Ya, jumlah anggota himpunannya berhingga. Misalnya P bilangan cacah kurang dari 6. Nah, maka kita bisa menghitung berapa jumlah anggotanya. Ya, anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5, ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 anggota dari himpunan P. Karena kita bisa menyebutkan berapa jumlah anggotanya, maka himpunan P ini disebut dengan himpunan berhingga. Ya, ada himpunan berhingga, ada himpunan tak berhingga. Ya, himpunan tak berhingga itu himpunan yang jumlah anggotanya itu tak berhingga banyaknya. Ya, misalnya himpunan P, himpunan bilangan genap. Ya, kita tidak bisa menyebutkan berapa jumlah dari bilangan genap. Ya, jumlahnya tak berhingga banyaknya. Ya, maka himpunan P ini disebut dengan himpunan tak berhingga karena jumlah elemen atau anggotanya tak berhingga banyaknya. Ya, oke. Selanjutnya, ya, sebelum ke sini kita bisa juga nanti kita lihatkan di akhir, ya. Kita lanjutkan dulu. Ini diagram Venn, ya. Ya, ini sudah kita sangat memahami, ya. Biasanya diagram Venn itu, ya, ada bagian-bagiannya seperti bisa kita lihat di sini. Ya, ada di kiri atas bisa ditulis S, itu melambangkan semesta. Ya, ada himpunan A, ada himpunan B. Ya, jadi 1 itu himpunan semesta. Nyatakan himpunan semesta. Kemudian daerah 2 itu, ya, daerah 2 ini saya bisa ini kan. Daerah 2 ini yaitu A iris B, ya. Daerah yang merupakan milik himpunan A dan himpunan B, ya. Dia adalah merupakan himpunan atau anggotanya terletak dalam himpunan A, tapi dia juga merupakan bagian dari B. Maka daerah 2 itu dikatakan A iris B. Kalau daerah 3, ya, oke, ini merupakan daerah A kurang B, yaitu dia anggota A tapi bukan anggota B. Yang sebaliknya itu yang 4. Daerah 4 ini B kurang A, dia anggota B tapi bukan anggota A. Yang terakhir yang kelima, ya, ini
adalah A gabung B komplement, ya. Jadi dia bukan anggota A dan juga bukan anggota B, tapi dia masih dalam semesta pembicaraan. Seperti itu ya. Selanjutnya himpunan bagian. Ya. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B. Ya, seperti itu. Ini terlihat ya. Di sini ada semestanya, ada himpunan A di contoh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. B-nya 1, 0, 1, 3, 7. Di sini jelas ya. B subset dari A. Ya. Jadi B itu himpunan bagian dari A. Kemudian ada istilah lain yaitu kardinalitas ya. Kardinalitas itu jumlah elemen, jumlah anggota di dalam sebuah himpunan ya, itu disebut dengan kardinal dari himpunan tersebut ya. Misalnya nih A ya, A itu anggotanya ada A, ada dalam kurung rawa A, ada kurung rawa 2 kali A gitu ya. Jadi anggotanya ada 3. Nah, berarti 3 itu disebut ya kardinal dari himpunan A ya. Itu juga dari B dan T. Anggota B itu ada 8, maka 8 itu disebut dengan kardinal dari himpunan B. Dan juga dengan C dan seterusnya. Dan himpunan sama ya. Himpunan sama yaitu dua himpunan dikatakan sama kalau ya anggotanya benar-benar sama. Ya. Tidak masalah dalam urutannya ya, dia berbeda, misalnya saat anggota A itu 1, 2, anggota B 2, 1. Itu tetap A dan B dikatakan sama karena jumlah anggotanya persis sama. Itu himpunan yang sama. Ya, ini ada contohnya ya. Oke. Kemudian ada himpunan ekuivalen ya. Dua himpunan dikatakan ekuivalen ya. Di sini himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Nah, berarti dia tidak harus anggotanya sama, tapi jumlahnya mesti sama. Maka kalau jumlahnya sama, maka dia disebut dengan himpunan yang ekuivalen. Gitu ya. Jadi kita fokusnya dengan jumlah anggotanya. Dan himpunan saling lepas ya. Jelas ya, kalau himpunan saling lepas berarti yang A bukan bagian dari B, B juga bukan bagian dari A. Dia tidak ada irisannya sama dengan himpunan kosong. Kemudian himpunan kuasa ya. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A. Maaf, saya minum dulu. Ya. Jadi suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A. Termasuk himpunan kosong. Ya. Karena himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Ya. Sini bisa kita lihat PA ya, atau 2 pangkat A. Jadi himpunan, banyaknya anggota himpunan bagian dari sebuah himpunan itu cara mencarinya adalah 2 pangkat jumlah anggota himpunan itu. Ya, misalnya A anggotanya adalah 1, 2, maka NA itu sama dengan 2 ya, ada 2 himpunan anggotanya. Maka himpunan bagiannya itu ada 2 pangkat 2, 4 ya, 1, 2 berarti himpunan bagian yang pertama adalah himpunan kosong, kemudian 1 sendiri saja, kemudian 2 sendiri saja, kemudian semuanya itu semestanya itu 1 dan 2. Jadi ada 4 ya himpunan bagian dari himpunan A yang anggotanya 1 dan 2 ya, himpunan kuasa ya, itu. Oke, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.